warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua dan tetap semangat. Anak-anakku yang hebat, pernahkah kalian berpikir bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah? Tentu jawabannya tidak. Dari pernikahan ayah dan ibu, maka lahirlah kalian. Ayah dan ibu dapat memiliki keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Apa sajakah alat-alat dan organ-organ penyusun sistem reproduksi? Apakah sistem reproduksi ayah dan ibu itu sama? Yuk kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada laki-laki. Penis berfungsi sebagai saluran sperma. Skrotum bagian kantong yang di dalamnya terdapat testis. Testis bagian yang bentuknya bulat telur, berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian bagaimanakah proses pembentukan sperma? Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Tahukah kalian bagaimanakah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis? Yuk perhatikan gambar berikut. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis membentuk dua spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis membentuk spermatid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga berbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Organ reproduksi wanita. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang, berfungsi menghasilkan sel telur. Saluran telur
atau tuba Fallopi. Disebut juga oviduct, berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan rahim atau uterus. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Tahukah kalian apa itu oogenesis? Ya, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Oogenesis dimulai dari oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit mengalami pembelahan meiosis menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit atau disebut badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, belajar dari rumah saja. Sampai jumpa.